nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini berjumpa kembali dengan acara siaran dakwah Persis TV yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dalam hal ini bidang dakwah berikut Dewan Hizbah Persatuan Islam. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi pada kali ini terkait dengan permasalahan yang sempat mencuat beberapa waktu silam dan sampai kini dan tidak mustahil terus-menerus. Oleh karena itu, Dewan Hizbah Persatuan Islam merespon setiap permasalahan yang ada terkait masalah apapun, tidak terkecuali masalah yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang dua hal berhubungan dengan kaifiyah sholat. Yang pertama adalah terkait posisi telapak kaki waktu sujud. Jadi waktu sujud, posisi telapak kaki itu seperti apa? Tentu menurut dalil yang sahih. Kemudian yang kedua berhubungan dengan mengepalkan tangan waktu bangkit, atau istilah yang masyhur di kalangan para ulama adalah ajin dalam sholat. Untuk memaparkan kedua masalah tersebut sudah hadir di hadapan kita Sekretaris Dewan Hizbah PP Persatuan Islam yang terhormat Al-Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Ustaz, dua masalah yang akan dibahas pada kali ini. Supaya lebih leluasa Ustaz membahas, dipersilakan dengan hormat, Ustaz. Bagaimanakah kedudukan dua masalah tersebut? Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma. Pemirsa yang setia di mana saja berada, kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan menyampaikan hasil putusan dari sidang Dewan Hizbah yang menjadi putusan jamiah dalam hal posisi telapak kaki ketika sujud dan mengepalkan tangan ketika bangkit dari sujud. Yang kita tahu di lapangan ada perbedaan cara pelaksanaan ini yang masing-masing punya alasan. Malah ada juga yang melaksanakan caranya itu tidak berdasarkan keterangan. Begini, ada yang sujud, telapak kaki tidak dirapatkan, tapi jari kaki tidak menghadap ke kiblat. Itu ada kan yang seperti itu. Betul. Ya namprak gitulah ya. Ada juga yang sujud, telapak kaki dirapatkan dan jari kakinya menghadap kiblat. Ada yang tidak dirapatkan, jari kaki menghadap kiblat. Nah, ini kan kaifiyah cara yang berbeda. Lalu bagaimana kita mensikapi perbedaan itu? Persatuan Islam sangat apik sekali. Tidak melaksanakan ibadah kecuali diusahakan sesuai dengan contoh Rasulullah, sesuai dengan syariat, berusaha sekuat tenaga.
yang hasilnya insya Allah nanti disampaikan. Karena kita semua tahu ruku dan sujud itu kan gerakan yang paling utama dalam sholat. Betul. Dan itu sangat menentukan. Karena itu kita berusaha seapik mungkin. Kalau kita sudah berusaha apik, ya kita serahkan kepada Allah tuh akhirnya. Tawakal. Ya tawakal begitu. Tapi kita harus usaha dulu. Nah gitu. Pertama mengenai telapak kaki kanan dan kiri ketika sujud. Apakah ini dirapatkan atau tidak dirapatkan? Setelah kami bersama-sama di Dewan Hizbah membahas, mengungkap dalil-dalil, lalu kami dapatkan kesimpulan pertama, ketika sujud itu seperti perut dengan paha tidak dirapatkan. Kemudian lutut dengan lutut kanan kiri tidak dirapatkan. Saya bacakan satu hadis saja dulu. Wa idza sajada farroja baina fahidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fahidaihi. Dan apabila beliau sujud, Rasulullah SAW sujud, maka merenggangkan kedua pahanya tanpa membebankan perutnya pada kedua pahanya sedikit pun. Jadi ketika sujud, perut tidak menempel paha dan paha dengan paha tidak dirapatkan. Begitu juga lutut dengan lutut tidak dirapatkan. Lalu bagaimana posisi telapak kaki dirapatkan atau tidak? Sementara ada hadis yang menyatakan bahwa Aisyah pernah kehilangan Rasulullah. Satu malam lalu ia mencari meraba dan terabalah telapak kaki Rasulullah itu dalam keadaan roson itu ya. Tetapi dalam keterangan itu kan belum menunjukkan bahwa menerangkan rapatnya telapak kaki Rasulullah. Apakah teraba oleh Aisyah itu rapat atau tidak, begitu. Nah, karena itu tidak bisa dijadikan pegangan karena ihtimal. Lalu kita baca keterangan-keterangan seperti diringkaskan di sini, summa tadala qaiman, sumasjud, pak tadil saja nih, summa tadil qaiman adalah kamu i'tidal dalam berdiri tegak, sumasjud kemudian sujudlah kamu, pak tadil sajidan, lalu sujud dan luruskanlah sujudnya. Nah, dari gerakan Rasulullah ini, baik ketika berdiri, ia tidak merapatkan kakinya antara kanan dan kiri. Kemudian ketika ruku, beliau tidak merapatkan kaki kanan dengan kiri. Kemudian ketika sujud pun i'tidal seperti itu, lurus. Jadi telapak kaki kanan dan kiri tidak dirapatkan tapi sejajar lurus tadi, i'tidal itu. Dan telapak kaki berdiri tegak, mansubatani itu. Dan beliau menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Dua-duanya? Iya, dua-duanya ya, kanan kiri. Kemudian ada keterangan yang dikutip dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah itu ya, dari Al-Musannaf. Nanti bisa dilihat lagi dalam buku ini, kami sudah memuat dengan alasan, dengan kitab-kitabnya, halamannya pun disebutkan. Silahkan bagi yang mau membaca lagi, di sini sudah siap bukunya, bisa nanti pesan ke sekretariat lah. Marojinya jelas karena kami berkewajiban menyampaikan itu hasil-hasilnya. Seperti dalam hadis diterangkan, an Uyainah tabni Abdurrahman, dari Uyainah bin Abdurrahman, qala ia berkata, kuntu ma'abi fil masjid, aku pernah bersama bapakku di masjid. Para'a rajulan sofan baina qadamaihi, lalu melihat seorang laki-laki dalam salat itu dengan merapatkan kedua kakinya. Faqala, lalu ia berkata,
alzaqo ihdahuma bil ukhra, ia rapatkan antara satu dengan yang lain. Lalu ia berkata, laqad ra'aitu fi hadzal masjidi samaniyata asyara min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku pernah melihat di masjid ini 18 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ma ra'aitu ahadan minhum fa'ala hadza qattu. Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat itu melakukan seperti itu, yaitu Dari tidak 18 dari 18 sahabat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang merapatkan telapak kaki kanan dan kiri. Nah, karena itulah Dewan Hisbah berkesimpulan bahwa ketika sujud telapak kaki kanan kiri tidak dirapatkan tapi sejajar, tidak terlalu renggang gitu, tidak dirapatkan tapi benar-benar tegak itidal. Telapak kakinya berdiri tegak, kaki kiri kanan, kemudian telapak kakinya jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Nah, itu setelah kami teliti keterangan-keterangan itu, lalu lahirlah kesimpulan itu. Jadi posisi telapak kaki waktu sujud direnggangkan, bukan dirapatkan. Nah, begitu yang telah kami bahas bersama, hasilnya seperti itu. Dan tentu kami ini merupakan usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keterangan yang bisa dijadikan hujah beramal. Dan kami sampaikan kepada umat. Kenapa? Karena umat pun sama ingin melaksanakan salat seperti salat Rasulullah, hanya kadang keilmuan belum sampai. Kedua, di kalangan masyarakat tidak semuanya orang menjadi peneliti kan. Itu mah hanya taifah yang melaksanakan penelitian itu, yang hasilnya punya kapasitas. Ya, yang hasilnya disampaikan kepada umat. Inilah tugas mujtahid itu. Dan sudah sepakat bahwa beribadah mesti dengan hujah yang bisa dipakai, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan itu kan mesti diteliti dulu. Karena hadis yang sampai kepada kita saat ini ternyata tidak sahih semua. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, bagi kita semua sudah sepakat bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah beramal, begitu. Tidak bisa sembarangan. Ya, tidak bisa kan menggunakan hadis. Iya. Kita berusaha mengikuti Nabi, kita berusaha melaksanakan perintah Nabi agar sholat seperti Nabi, begitu. Dan Nabi dinyatakan sebagai uswatun hasanah. Sementara keterangan yang sampai kepada kita, cara Nabi salat itu macam-macam. Nah, karena itu kita pilah yang dhaif, kita tidak menjadikan sebagai hujah dalam pelaksanaan ibadah. Yang kita gunakan itu hadis yang sahih dan hasan, yang makbul, yang bisa diterima dijadikan hujah. Kalaupun ada yang menyatakan biarlah dhaif juga hadis, ya itu memang haknya. Kita tidak bisa menghalangi, melarang, tetapi kita ingin bersama-sama lah. Sebaiknya kita usaha dulu cari ikhtiar dulu, cari hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab pada akhirnya kita kan di hadapan Allah nanti harus beralasan. Dihisab itu. Iya, harus beralasan kenapa melakukannya begini, kenapa begini. Dan tentulah dengan yang lain sama-sama umat itu mengharapkan sekali bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah itu dengan tenang karena hujahnya kuat. Nah, itulah. Ya, ini tugas kita untuk menyampaikan dan tidak boleh disembunyikan ini. Harus terbuka, umat harus tahu. Karena itulah kami juga melalui buku-buku sengaja dibuat perbedaan-perbedaan ini kami ungkap, kemudian kami teliti keterangan, kami sampaikan kepada umat inilah. Biarlah nanti umat memilih
setelah kami mengadakan penelitian. Hasil Gitu. ikhtiar itu. Iya, betul. Ya kita harus berikhtiar itu kan. Iya. Nah, itu dalam hal telapak kaki waktu sujud. Kemudian yang kedua, juga kami mengadakan penelitian pembahasan bersama. Ternyata di lapangan lah, yang melaksanakan ruku, turun ke sujud, bangkit dari sujud juga ternyata tidak sama. Bermacam-macam. Iya, kan ada yang turun ke sujud itu tangan dulu, ada yang lutut dulu, kemudian ada yang bangkit itu dikepalkan. Anjing itu. Iya, anjing itu. Ada yang bangkit itu juga lutut dulu. Nah, gitu. Ini keterangan-keterangan ini kita kumpulkan. Jadi kalaupun yang beralasan dikepalkan, nah ketika bangkit memang ada keterangannya. Kita tidak menafikan, tidak menyatakan tidak ada. Hadisnya ada kan? Nah, seperti di sini kita bisa baca hadis pamannya. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholatihi wada'a yadahu 'alal ardi kama yadul ajin. Ajin itu. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri bangkit pada salatnya, beliau menempatkan tangannya pada tanah sebagaimana al-ajin menempatkan tangannya. Jadi dikepalkan begini. Ketika sujud, jari tangan itu ya dikepalkan begitu. Nah, ini hadisnya ada. Tetapi setelah kita adakan penelitian, tidak riwayat At-Tabrani saja. Iya, betul. Iya. Nah, di sini diantaranya kami ringkaskan saja penilaian seperti dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ibnu Shalah dalam komentarnya pada kitab Al-Wasit berkata hadis ini tidak sahih dan tidak dikenal. Jadi yang menyatakan wahwa ya'jinu fi sholati itu, bahwa hadis ini tidak sahih dan tidak dikenal serta tidak boleh dipakai hujah. Begitu kata Ibnu Shalah. An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab berkata ini hadis yang dhaif atau batil yang tidak ada sumber asalnya. Ia berkata dalam kitabnya At-Tanqih ya, bahwa ternyata setelah kami teliti, kami periksa, itu tidak ada yang sahih. Hadis yang menerangkan ketika bangkit dari sujud dengan ajin mengepalkan ini. Hadisnya dhaif itu. Jadi bukan tidak ada hadisnya, tetapi hadisnya tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal. Nah, karena itu kita pilih. Ternyata kita kembali kepada yang sahih. Beliau bangkit dari sujud, tangan dulu dengan tidak dikepalkan, kemudian bangkit ke atas. Adapun yang menyatakan dikepalkan di sini depan ajin itu ternyata hadisnya dhaif. Nah, itulah. Ini hasil penelitian kami dan kami jadikan sebagai putusan dengan kesimpulan bangkit dari sujud dengan cara mengepalkan tangan sambil menekankan tangan itu ke tanah tidak disyariatkan. Itulah jadi kami ambil kesimpulan seperti itu. Tidak disyariatkan bangkit dari sujud dengan ajin itu. Iya. Nah, itulah. Nah, jadi sekali lagi kepada pemirsa, mungkin ini hanya satu selewat saja dan hadis pun hanya sebagian yang saya bacakan. Lengkapnya sudah ada di buku ini. Iya, betul. Jadi bisa baca sendiri, bisa untuk dilihat oleh para pemirsa di hadapan kami ada sebagian dari buku-buku. Iya, sengaja kami susun mengenai putusan-putusan yang terjadi perbedaan di kalangan umat untuk menempatkan pada tempatnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Itu untuk poin pentingnya maksudnya. Iya. Jadi tidak sembarangan hadis. Iya, betul. Apalagi terkait
ibadah, Iya. apalagi sholat gitu, tiang Betul. agama Ustaz. Iya betul itu Ustaz Ramdan. Jadi ibadah itu kan ibadah sholat itu ibadah paling besar. Iya betul. Dan tentu pelaksanaan sholat ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan Rasul menegaskan sholatlah kalian seperti Kama itu ya. Iya, Kama kama. ra'aitumuni usolli. Sebagaimana, nah gitu. Kamu tahu bagaimana cara aku sholat. Nah untuk tahu ini kita coba diungkap. Karena keterangan yang sampai seperti tadi. Ada yang setelah kita periksa, oh ini bisa dipakai hujah sahih, oh ini hasan. Ada yang doib, malah ada yang palsu juga kan? Iya, maudhu gitu ya. Ya maudhu. Nah, kami tidak menggunakan hadis maudhu, palsu, hadis doib untuk hujah beramal, khususnya dalam pelaksanaan ibadah mahdoh. Nah ini Ustaz pencerahan luar biasa Ustaz, poin-poin yang tadi Ustaz. Ya. Jadi walaupun hadisnya ada iya. jelas riwayat siapa, Iya, betul. dari sahabat siapa. Iya. Tapi kalau menurut disiplin ilmu tidak bisa diterima, ya. Itu untuk diamalkan tidak akan menenteramkan hati. Iya, betul. Jadi kami tidak menyatakan tidak ada hadis. Iya. Ada itu. Setelah kami teliti cuma kita bagi kelompok-kelompok kita pilih mana yang bisa dijadikan hujah. Ya. Sepertinya ada kesamaan dua permasalahan ini. Iya, betul. Penyebabnya adalah karena setelah ditakhrij hadis-hadisnya, betul. Menurut ikhtiar Dewan Hizbah itu memang hadis-hadisnya do'if. Iya. Baik berkaitan dengan masalah yang pertama tadi Ustaz. Iya, betul. Posisi telapak kaki waktu sujud dirapatkan, roson istilahnya. Maupun yang kedua ajin barusan. Iya. Berikutnya Ustaz ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Oh iya. Berhubungan dengan dua masalah ini. Yang pertama, setelah kita mendengarkan paparan barusan, bagaimana duduk permasalahan, dua permasalahan tadi. Yang pertama pertanyaannya Ustaz, apakah ketika orang sholat, waktu bangkit dengan mengepalkan tangan, tanpa ada ilat, Ustaz, tanpa ada alasan, apakah salat itu tidak sah? Iya. Itu yang pertama Ustaz. Ya, jadi begini. Kalau orang bangkit dari sujud dengan tidak mengepalkan tangan ada alasan. Ada juga yang mengepalkan tangan ada alasan. Tapi setelah kita pilih ternyata yang bisa dipakai hujah yang tidak mengepalkan. Karena mengepalkan itu doib. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengepalkan tangan bangkit dari sujud tanpa ada ilat, kenapa gitu ya? Katanya tidak sah, tidak gitu sampai pertanyaan. Sebab ada juga yang terpaksa dikepalkan karena memang begitu tangannya, kondisinya tidak bisa dibuka, jari tangannya mengepal begini, itu mah bukan mengepalkan, cuma kondisinya begitu. Artinya ada ilat ini kan. Jadi kalau ada orang bangkit dari sujud, jari tangan dikepalkan karena memang dia tidak bisa membuka, itu kan yang kena penyakit kadang-kadang ya. Itu mah jelas ada ilah. Ya. Tetapi ini mah ilahnya tidak ada. Ya, hanya beralasan hadis yang doib. Begini. Apakah sah tidak sholatnya? Begitu. Jadi begini, saya tidak langsung menyatakan sah atau tidak sah. Tetapi kita diperintah untuk beralasan yang bisa diterima. Sebab alasan kita nanti disampaikan, ditanya di hadapan Allah kan. Nah, karena itu saya hanya menyampaikan, cobalah. Jika memang keterangannya lemah, sebaiknya ditinggalkan. Itu jangan dipaksakan, doib-doib juga hadis. Itu kurang baik. Jadi saya tidak menyatakan sah atau tidak, tetapi jika berdasarkan keterangan ini, mengepalkan tangan bangkit dari sujud itu tidak sesuai dengan syariat itu. Ya, sedangkan salat harus sesuai dengan syariat, sedangkan gitu masalahnya. Nah, jadi betul tidak sesuai dengan syariat begitu berdasarkan hasil penelitian ini. Karena itu saya juga tadi sampaikan, yang penasaran silahkan untuk buka, untuk baca silahkan. Supaya kalau ingin lebih
puas. Iya, begitu, dan bisa jadi Lebih pegangan. Iya, iya. Kalau ada bukunya juga bisa dipakai untuk dengan yang lain, saling tukar Ini pikiran. ada Silakan. pertanyaan Ya. kedua, Ustaz. Iya. Yang kedua, apakah sholat dengan merapatkan tumit waktu sujud itu salatnya harus diulang? Tidak, Ustaz? Iya. Jadi saya tadi sampaikan, kalau diulang berarti tidak sah. Iya, iya. Begitu. Jadi cuma bahasanya saja beda, Iya, iya. sah dan tidak, diulang atau tidak. Iya. Jadi kalau diulang berarti tidak sah. Nah, saya hanya menekankan itu, bahwa kita usahakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan kita tahu berdasarkan keterangan yang sampai pada kita. Kalau para sahabat bisa melihat langsung kan saat itu. Muasoroh ya, Iya sejaman. langsung, karena sejaman bisa Interaksi, melihat interaksi Nabi langsung. atau sahabat yang melihat Nabi lalu menjelaskan lagi seperti di sini kan, Iya, iya. bahwa 18 sahabat yang melaksanakan salat di masjid itu tidak ada seorang pun yang melakukan itu. Sedangkan para sahabat yang melihat Rasul. Nah, dan ini kan lebih dari satu orang lagi sahabatnya. Dengan demikian merapatkan telapak kaki kanan dan kiri tumitnya ketika sujud itu tidak sesuai dengan syariat, begitu. Karena Rasul tidak melakukan itu. Duduk masalahnya sama dengan yang pertanyaan tadi, pertama betul. saja. Iya, betul. Sama. Nah, yang terakhir saja, yang ketiga. Iya. Ketika waktu sujud, apakah posisi jari kaki itu menghadap kiblat? Iya. Jika tidak semua, kan ada 10 kan jari. Iya, betul. Kanan 5, kiri 5. Gitu. Tidak semua menghadap kiblat. Apakah sholatnya bisa disebut tidak sesuai dengan sunnah? Berdasarkan hadis, wastaqbala bi atrofi asobi rijlaihi al-kiblata. Dan beliau Rasulullah menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Itu hadis Bukhari. Jadi semuanya jari-jari kakinya hadapkan ke kiblat. Ada orang yang tidak mungkin ada ilah karena ada yang sakit, ya itu lain masalah. Karena ada ilah itu sah ya. Kemudian ada mungkin yang belum tahu. Betul. Iya, yang belum tahu sudah dilakukan sudah saja kan tidak bisa diperbaiki kan. Yang sudah tinggal yang sekarang saja ke depan kita usahakan menghadap semua jari kaki ke kiblat. Dan urusan sah tidak sahnya di sini kaifiah tidak secara keseluruhan ya. Jadi artinya rukunnya dikerjakan. Sujud itu rukun, cuma kaifiah sujudnya. Ruku dilakukan itu rukun salat, tetapi kaifiah termasuk yang raf'ul yadain juga kan. Ketika mengangkat tangan ini artinya rukunnya dilakukan, cuma cara kaifiah dalam pelaksanaan rukun itu mesti kita usahakan supaya sesuai dengan keterangan. Jadi harus ada usaha. Ikhtiar karena setiap orang diberi kemampuan untuk berusaha, berikhtiar. Dan dalam perbaikan ini tidak sekaligus, Hamdan. Bertahap saja. Ya bertahap, nggak bisa. Dalam melaksanakan amal sekaligus beres semua nggak ada. Makanya dalam Quran ada istilah as-salaha, membereskan. Nah, yang namanya membereskan itu nggak sekaligus, berproses. Oh ya begini, karena baru tahu ya tinggalkan saja yang tidak sesuai, lakukan yang sesuai, tinggal begitu. Itu namanya islahul amal. Ya, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berusaha membereskan amal. Kemudian ternyata tidak sesuai, tinggalkan sajalah, tidak usah dipertahankan. Ternyata ada keterangannya tapi tidak bisa dijadikan hujah dhaif, ya tinggalkan saja. Itu kan tidak susah. Ada ungkapan ini kata Ustaz di orang tua itu saja Pak. Ya. Ilmu nuntut gitu. Nah, begitu. Bertahap. Enggak ada yang sekaligus membereskan amal, enggak ada. Asal mungkin tidak berhenti menuntut ilmu. Betul. Asal terus berjalan menuntut ilmu, dan orang-orang yang bertugas dalam membahas tidak boleh ada yang disembunyikan. Betul. Baik derajat hadis ini sahih, ini alasannya, ini dhaif, ini alasannya, itu kemukakan kepada umat. Jadi umat tinggal menerima dan kita harus apa adanya yang kita dapatkan
kita sampaikan supaya islahul amal ini bersama-sama gitu. Dan betul dalam hal ini begini baru tahu ini keterangannya. Ya, tinggalkan saja, lakukan yang benar begitu saja. Itu mungkin sepanjang hidup ini islahul amal itu. Ya, dalam salat saja masih. Dan sepertinya tidak boleh memandang remeh saja urusan sholat aja. Betul, justru itulah. Kadang-kadang kan awam merasa bisa jadi saya juga pernah Ustaz, sepertinya kefiah sholat kita sudah tidak perlu koreksi lagi. Ya, itulah bagi kita semua tidak menutup diri untuk terus mengadakan perbaikan. Dan kita juga tidak menutup diri jika ada keterangan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yang lebih bisa dijadikan alasan, bagi kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima. Kemudian mengadakan perubahan. Iya, karena ada beberapa contoh di Dewan Hisbah, setelah diketahui ternyata ini lebih kuat, maka putusan itu diubah. Kenapa? Karena ini urusan ibadah kepada Allah. Tidak ada gengsi dan nggak boleh ada gengsi lagi. Iya, cuma kita terbuka jika ada yang lebih baik, lebih kuat, tentu kita menerima. Mudah-mudahan ya. Dalam sisi berusaha memperbaiki amal kita bersama. Jadi sekali lagi, kalau ini saya bacakan hanya sebagian hadis karena waktu terbatas, lebih leluasa kalau pemirsa yang perlu buku inilah yang kami bahas di sini sudah ada ya. Malah ada 2 buku kecil ini ada Ikhtisar 10 masalah seputar salat dan isbal. Kemudian yang satu lagi yang itu Ustaz Hamdan, ya ini Ikhtisar 10 masalah seputar salat dan cadar. Jadi bertahap kami terus berusaha menerbitkan buku-buku ya hasil putusan Dewan Hisbah agar ini benar-benar menyebar, meluas, bisa diterima, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan kita bersama ya. Salam. Terima kasih ya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Ustaz sehat. Amin ya. Karena umat terus betul menunggu dan mengharapkan ilmu-ilmu Ustaz. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan pencerahan pada siang ini, siang menuju sore ini, terutama terkait 2 permasalahan tadi. Mudah-mudahan terutama bagi Ustadz secara pribadi, secara umum bagi Dewan Hisbah, bagi PP Persatuan Islam, termasuk semua yang andil dalam acara ini, para kru, kemudian semua yang mendukung, ada di belakang layar, ya, yang mendukung ya, semuanya. Para munfikin, betul, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang mendukung terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan jadi sedekah jariyah. Betul, iya. Ikhwatul iman, Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah paparan yang bisa disampaikan pada acara kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumpa dan berfikir. Tahayul bidat awrafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam.
Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.